Rabbi fanfa'na bibarakatihim Rabbi fanfa'na bibarakatihim husna bihurmatihim أميز في طريقاتهم ومعافاة حيا kepada Habibana Bahar bin Ali bin Smith. Dengan segala hormat kami persilakan ya Rasulullah salamun alaihi Allahumma fi asyaqi wa darajati atfatan yajiratal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marrah amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus keluarga besar almarhum Kiai Haji Jauhar Somad, anak-anak beliau, cucu-cucu beliau, penerus beliau, yang saya cintai, yang saya muliakan, guru kita yang barusan menyampaikan nasihat, Al-Ustadz Muhammad Hariri, beserta seluruh para alim ulama, dan yang saya cintai, yang saya muliakan, seluruh para alumni Ponpes Al-Jauhar, dan seluruh para santriawan, santriawati, dan seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada malam hari yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan barakah ini, Allah Subhanahu wa taala menanamkan di dalam hati kalian yaitu ba'is. Apa itu ba'is? Ba'is adalah dorongan yang kuat. Ba'is adalah dorongan yang menggebu-gebu, yang mengguncangkan hati, yang menggelisahkan hati, yang mendorong sang pemilik hati untuk bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba'is mendorong hati kalian untuk kembali kepada Allah, dan ba'is mendorong kalian untuk berpaling dari dunia, berpaling dari kesenangan dunia, kemakmuran dunia, kejayaan dunia, berpaling dari yang dimana kebanyakan manusia terlena karenanya, kebanyakan manusia tertipu karenanya, kebanyakan manusia mengumpulkan harta duniawiyah karenanya, kebanyakan manusia terjerumus ke dalam mungkarat, dhalalat, sayyiat, mukhalafat karenanya. Ba'is mendorong kalian kembali kepada Allah dan mendorong kalian berpaling dari dunia, sehingga ba'is itulah yang mendorong langkahan kaki kalian dari rumah menuju ke majelis ilmu yang mulia ini. Saudara-saudara, saudara-saudara, setiap langkahan kaki kalian dari rumah menuju ke majelis ini, disitulah Allah ampuni dosa-dosa kalian yang telah lalu. Dari tempat ini kalian pulang menuju ke rumah, di situ Allah ampuni dosa-dosa kalian yang akan datang. Sebab duduknya kalian di sini mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemuliaan dari majelis ilmunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian duduk di majelis yang mulia ini, berkumpul bersama ulama, berkumpul bersama para habaib, berkumpul bersama para kiai, berkumpul bersama orang-orang saleh. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman fak'annama zarani, man safaha aliman fak'annama safahani, man jalasa aliman fak'annama jalasani fid dunya, faman jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berkunjung kepada ulama, barang siapa yang berkunjung kepada orang-orang saleh,
barang siapa yang berkunjung kepada para habaib, para kiai, seakan-akan dia berkunjung kepada aku, kata Nabi. Barang siapa yang musafahah, barang siapa yang mencium tangan ulama, mencium tangan para habaib, mencium tangan para kiai, mencium tangan para guru-guru agama, seakan-akan dia mencium tanganku, kata Nabi Muhammad. Saudara-saudara, ada satu cerita yang berkaitan dengan mencium tangan ulama dalam kitab Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, yaitu kitab Tajul Arsh. Di situ dijelaskan, diceritakan oleh beliau bahwasanya dulu di India ada seorang wali besar namanya Habib Muhammad Maulad Danggal Al-Attas. Ini Habib tinggalnya di hutan, tidurnya di atas pohon. Beliau nggak pernah pakai baju, cuma pakai sarung, saudara-saudara. Setiap hari orang-orang Hindu datang ke beliau, datang ke hutan. Mereka pulang dari hutan, mereka semua masuk Islam, saudara-saudara. Raja Hindu mulai khawatir karena semakin hari semakin banyak rakyatnya yang masuk Islam. Akhirnya Raja Hindu mendatangi Habib Muhammad. Itu raja bilang, Habib, tolong stop, tolong berhenti. Habib ngasih masuk rakyat saya masuk agamanya Habib. Kalau Habib nggak berhenti, besok saya bakal datang ke sini. Saya bawa pasukan gajah yang banyak, bakal saya ratakan ini hutan. Habib Muhammad bilang, silahkan kamu datang, bawa kamu punya pasukan yang banyak. Besoknya itu Raja Hindu bawa pasukan gajah yang banyak, saudara-saudara. Akhirnya Habib Muhammad beliau perintahkan nyamuk-nyamuk yang ada di hutan untuk melawan pasukan gajah Raja Hindu tersebut. Dengan izin Allah, nyamuk-nyamuk yang ada di hutan mengalahkan pasukan gajahnya raja yang gagah perkasa. Ini hal yang tidak masuk di akal, saudara-saudara. Masa mungkin nyamuk bisa menghalang bisa mengalahkan, bisa menghancurkan pasukan gajah Hindu tersebut? Yang kamu ambil hikmah dari kisah ini apa? Di sini bukan seberapa besar kekuatan yang kamu miliki, bukan besar atau kecilnya kamu punya kekuatan, tetapi kepada siapa kamu berpihak, saudara-saudara. Walaupun kamu kecil, walaupun kamu tidak punya kekuatan, tetapi kalau kamu berpihak kepada Allah, Allah akan berikan kepada kamu kemenangan. Tetapi walaupun kamu besar, walaupun kamu banyak uang, walaupun kamu punya kekuasaan, tetapi kalau kamu berpihak kepada musuh-musuh Allah, maka Allah akan berikan kepada kamu kehancuran. Singkat cerita, ini Raja Hindu datang ke Habib Muhammad. Dia minta ampun, Habib, saya minta ampun, saya minta maaf Habib, saya janji saya nggak bakal larang rakyat saya untuk masuk agamanya Habib. Tapi satu yang saya minta, tolong jangan Habib paksa saya untuk masuk agamanya Habib. Dan saya janji setiap hari Jumat saya bakal datang ke sini bawakan makanan untuk Habib. Tiap Jumat itu Raja Hindu datang bawa makanan sama Habib Muhammad. Dia cium tangannya Habib Muhammad, dia pulang. Setiap minggu ini raja kafir, ini Raja Hindu mencium tangannya Habib Muhammad. Padahal ini raja bukan orang mukmin, ini raja bukan muslim, tetapi setiap minggu dia mencium tangannya ulama, setiap minggu dia mencium tangannya orang soleh. Singkat cerita, ketika ini raja wafat, ketika ini raja meninggal dunia, orang Hindu itu kalau wafat dibakar jenazahnya, saudara-saudara. Ketika ini raja dibakar jasadnya, ketika ini raja dibakar jenazahnya, seluruh jasadnya hancur terbakar, semua jasadnya hancur jadi abu, kecuali mulut dan tangannya itu raja yang tidak terbakar, saudara-saudara. Kenapa mulut dan tangannya itu raja tidak terbakar? Datang keluarga kerajaan ke Habib Muhammad, mereka nanya, Habib, apa yang terjadi? Ini raja dibakar berkali-kali, semuanya hancur jadi abu, kecuali mulut dan tangan yang tidak terbakar. Kata Habib Muhammad, ya, karena dia setiap minggu datang ke sini mencium tangannya saya. Mulut dan tangannya menyentuh aku punya tangan. Sedangkan aku setiap hari yaktotan dalam keadaan terjaga, aku mencium tangannya baginda Nabi besar Muhammad. Itu Raja Hindu, mulut sama tangannya tidak disentuh oleh api dunia, gara-gara mencium tangannya ulama, mencium tangan orang soleh. Bagaimana dengan kita, hamba-hamba yang beriman kepada Allah dan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mencium tangan ulama seakan-akan mencium tanganku, kata Nabi. Dan barang siapa yang duduk dengan ulama, duduk dengan para habaib, duduk
dengan para kiai, duduk dengan para asatid, di majelis-majelis ilmu, di majelis zikir, di pondok pesantren, di masjid-masjid, di musola-musola, engkau duduk bersama ulama seakan-akan duduk denganku di dunia, kata Nabi. Dan barang siapa yang duduk denganku di dunia, kelak di yaumil kiamah akan aku dudukkan dia bersamaku. Saudara-saudara, orang-orang yang beruntung di akhirat, orang-orang yang berbahagia di akhirat, bukanlah orang-orang yang hanya datang sekedar bawa pahala sholat, hanya datang sekedar bawa pahala puasa, hanya datang sekedar bawa pahala zakat. Bukan. Orang-orang yang beruntung di akhirat adalah orang-orang yang kedua matanya dihalalkan oleh Allah untuk memandang wajah indah baginda Sayyidina Muhammad. Orang-orang yang beruntung di akhirat, orang-orang yang hidungnya dihalalkan oleh Allah untuk mencium wanginya jasad baginda Nabi besar Muhammad. Kelak di akhirat, saya dan kalian, kita tidak bisa berkumpul dengan Nabi, tidak bisa memandang wajah Nabi, tidak bisa mencium wanginya jasad Nabi kalau di dunia kita jauh dari majelis-majelis Nabi Muhammad. Kenapa? Kadar kedekatan kamu dengan Nabi di akhirat itu menurut kadar kedekatan kamu di dunia dari majelis-majelis seperti ini. Jarak jauh dekatnya kamu dengan Nabi di akhirat menurut jarak jauh dekatnya kamu di dunia dari majelis-majelis seperti ini. Kalau di dunia kamu dekat dengan majelis ilmu, dekat dengan majelis zikir, dekat dengan ulama, dekat dengan kiai, dekat dengan habaib, tidak diragukan di akhirat kamu pun akan dekat dengan Nabi Muhammad. Tapi kalau di dunia kamu jauh dari ulama, jauh dari kiai, jauh dari habaib, jauh dari masjid, jauh dari Quran, jauh dari syariat, jauh dari sunnah, jauh dari majelis-majelis ilmu, tidak diragukan di akhirat kamu pun akan jauh dari baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa? Majelis-majelis seperti ini, majelis-majelis seperti pada malam hari ini, inilah warisan Nabi Muhammad. Nabi tidak mewarisi harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, emas, permata, dinar, dirham. Bukan itu warisannya Nabi. Warisannya Nabi ilmu, amal, akhlak, wara, khauf, ikhlas, sabar, takwa, istiqamah, zuhud, ibadah, amar ma'ruf, nahi munkar, khasyah, raja, syauq. Ini warisan Nabi Muhammad. Kalian semua duduk di sini pada malam hari ini untuk mengambil warisan Nabi Muhammad. Maka setelah kalian mendapatkan warisannya Nabi, adakah yang lebih mulia? Adakah yang lebih bermanfaat? Adakah yang lebih mahal? Adakah yang lebih berharga bagi kalian selain dari warisan Nabi? Tidak ada, saudara-saudara. Kalau mau dibandingkan di luar sana, kamu dapat warisan 1 triliun. Malam hari ini duduk di sini dapat 1 huruf daripada ilmunya Nabi. Bagi kalian duduk di sini mendapatkan 1 huruf ilmunya Nabi, itu lebih mahal, lebih berharga, lebih bermanfaat daripada di luar sana mendapatkan warisan 1 triliun yang malah hanya akan menyusahkan dan menyulitkan kehidupan kamu di dunia dan akhirat. Maka bersyukur kalian pada malam hari ini kita duduk berkumpul di sini dalam rangka haul daripada Kiai Haji Jauhar Somad. Kita duduk di sini mengenang setiap tahun daripada Kiai Haji Jauhar Somad. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian duduk di sini dalam rangka haul. Mungkin kita sudah sering haul. Di Jakarta banyak haul. Tiap tahun diadakan haul para habaib. Ada haul Habib Husin bin Abu Bakar Ali Idrus luar Batang. Ada haul Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi Kuitang. Ada haul Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad Priuk. Ada haul Habib Kunjung di Empang Bogor. Ada haul Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Keramat Empang. Banyak haul. Apa itu haul? Saudara-saudara, haul itu ada 3 arti. Haul yang pertama artinya daya, upaya. La haula wala, tidak ada daya upaya. Haul yang kedua artinya sekeliling. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Haul yang ketiga artinya 1 tahun. Kita duduk di sini dalam rangka setiap 1 tahun untuk mengenang orang soleh, untuk mengenang orang yang dihauli tersebut. Kamu duduk di majelis ini untuk mengenang beliau Kiai Haji Jauhar. Kamu duduk di sini dibacakan manakib beliau, dibacakan kisah hidup beliau, bagaimana ilmu beliau, amal beliau, wara' beliau, khauf beliau, khasyah beliau, zuhudnya beliau, ibadahnya beliau, qanaahnya beliau, agar kamu bisa mengambil ibrah, agar kamu bisa mengambil iktibar, agar kamu bisa mengambil intifa, agar kamu bisa mengambil lubab daripada kisah hidup orang soleh tersebut. Makanya namanya haul itu hanya untuk orang soleh. Haul hanya untuk orang-orang soleh, hanya untuk orang-orang soleh. Tidak ada orang semasa hidupnya mabuk sampai mati masih mabuk terus mati dihauli, tidak ada itu.
Pezina, melacur, seumur hidupnya dia melacur sampai mati dalam keadaan melacur, matinya dihauli. Tidak ada itu saudara-saudara. Haul hanya untuk orang soleh, yang dimana dengan kita merayakan haul daripada orang soleh itu, kita bisa mengambil manfaat, mengambil pelajaran, mengambil hikmah daripada kisah hidup orang soleh tersebut. Loh Beb, ngapain Beb kita ngambil pelajaran dari orang yang udah mati? Orang udah mati kok Beb, ngapain kita harus ngambil pelajaran? Al-Imam Abdullah ibn Mubarak beliau berkata, yahtajul insan ila ziyarati mayubkihi wa idza lam yajidhu fil ahya ittala'a ala suratihi fil amwat. Manusia kita butuh untuk apa? Butuh untuk berkunjung kepada sosok yang bisa membuat kita menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dan kalian butuh berkunjung kepada sosok yang dimana dengan kita berkunjung kepada sosok tersebut bisa meningkatkan ketaatan, kepatuhan, ketundukan dan ketakwaan kita kepada Allah. Wa idza lam yajidhu fil ahya, kalau kalian tidak bisa menemukan sosok tersebut dari kalangan orang-orang yang masih hidup, maka carilah, pelajarilah, ambillah dari mereka kisah-kisah orang-orang yang sudah meninggal dunia. Saudara-saudara, berapa banyak kalian mendatangi orang-orang yang masih hidup, kalian berkunjung kepada orang yang masih hidup, tapi itu orang adalah budak-budak dunia, itu orang adalah budak-budak harta, itu orang adalah budak-budak kekuasaan, sehingga dengan kalian mendatanginya justru bisa mematikan kalian punya hati. Dan berapa banyak kalian mendatangi orang-orang yang sudah mati, tetapi orang yang mati itu orang soleh, dengan kalian mendatanginya justru bisa menghidupkan kalian punya hati yang telah mati. Terus apa dalilnya haul? Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, itu kitab fatwanya Habib Abdurrahman Al-Masyhur, di situ ada satu hadis. Perhatikan bapak ibu-ibu, khususnya ibu-ibu, perhatikan. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man warraha mu'mina faka'annama ahyahu, faman qara'a tarikhahu faka'annama zarahu, faqad istaujaba ridwanallah fi huzuril jannah. Berkata Nabi Muhammad, barang siapa yang membuat sejarah hidup orang yang beriman kepada Allah, faka'annama ahyahu, maka seakan-akan dia telah menghidupkan orang yang beriman tersebut. Contoh, Al-Habib Ahmad bin Umar, beliau membuat manakib, membuat sejarah hidupnya. Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, nama kitabnya yaitu Ghayatul Qasdi wal Murad. Nah, beliau yang membuat sejarah Imam Haddad, seakan-akan beliau telah menghidupkan Imam Haddad. Kemudian banyak para ulama, manusia paling beriman Nabi Muhammad. Al-Imam Suyuti, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Imam Az-Zahabi, Al-Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani, Al-Imam Ad-Dibai, Al-Imam Al-Barzanzi, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau-beliau membuat sejarah hidupnya Nabi Muhammad, tarikhnya Nabi, sirahnya Nabi. Berarti seakan-akan beliau telah menghidupkan Nabi Muhammad. Contoh, ada satu santri di pondok ini bikin kisah hidupnya Kiai Haji Jauhar. Kiai Haji Jauhar lahir di sini tahun sekian, masa kecilnya seperti ini. Guru-guru beliau belajar kepada beliau ini, anak-anak putra putri beliau kehidupannya seperti ini, kepribadiannya, mengajarnya, ilmunya, amalnya, waroknya seperti ini. Nah, kalau ada yang bikin manakib beliau, berarti itu orang seakan-akan telah menghidupkan beliau, saudara-saudara. Faman qara'a tarikhahu, dan barang siapa yang membaca sejarah hidup orang yang beriman tersebut, faka'annama zarahu, maka seakan-akan dia telah berkunjung kepada orang yang beriman tersebut. Saudara-saudara, kamu tahu Al-Quran berisi pelajaran. Al-Quran hudal linnas, nurul mubin, wa dzikrul hakim, wa syiratul mustaqim. Apa itu isi Al-Quran? Al-Quran berisi tentang kisah para nabi dan rasul terdahulu, kisahnya orang-orang yang sudah meninggal sebagai pelajaran bagi kita orang-orang yang masih hidup. Oleh karena itu, hadiri majlis-majlis haul, hadiri majlis-majlis haul dimanapun engkau berada, karena ulama tidak akan ada kata mati untuk ulama. Ulama nggak ada matinya. Famal hayat illa li ahlil ilm, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hanya miliknya orang-orang yang berilmu. Al-alim hayatuhu abada, orang yang alim hidupnya abadi sepanjang masa.
Maksudnya abadi bukan berarti mereka nggak mati. Mereka mati, jasad mereka terkubur, tetapi kebaikan-kebaikan mereka, ilmu mereka yang bermanfaat akan selalu dikenang selama-lamanya. Saudara-saudara, ibunya Nabi Sayyidatuna Aminah, sebelum beliau wafat, ketika beliau berada di Abwa Al-Garyah bainal Makkah wal Madinah, ketika beliau berada di satu desa yang bernama Abwa, ini desa berada di antara Makkah dan Madinah, beliau sebelum wafat beliau mengumandangkan syair. Apa kata beliau? Kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal wa kullu kibarin yafna, ana mayyitatun fa dzikri baq faqad taraktu khaira wa walatu tuhra. Apa kata ibunya Nabi? Segala sesuatu yang hidup pasti akan mati, segala sesuatu yang baru pasti akan usang. Semua orang tua pasti mati, pasti binasa. Ana mayyitatun, aku nantinya mati, aku nantinya jadi mayat. Fadzikri baq, tetapi mengenangku akan abadi selama-lamanya. Kenapa? Faqad taraktu khaira, karena aku telah meninggalkan kebaikan. Kenapa? Wa walatu tuhra, karena aku telah melahirkan anak yang suci. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad. Setiap orang yang mengenang Nabi pasti akan mengenang ibunya Nabi Muhammad, karena beliau adalah kebaikan yang ditinggalkan oleh ibunya. Nah, begitupun beliau Ki Haji Jauhar, saudara-saudara. Beliau sudah mati, beliau sudah terkubur, nama beliau terpampang di batu nisan, tetapi beliau akan selalu hidup sampai datangnya hari kiamat. Beliau hidup dalam hati santri-santrinya, beliau hidup dalam nasihat-nasihatnya, beliau hidup dalam untayan-untayan mutiara hikmah. Beliau meninggalkan kebaikan bagi engkau semua. Ini beliau orang yang hidup selama-lamanya. Itu orang soleh, mereka dikenang, saudara-saudara. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad meninggal ratusan tahun yang lalu, tapi demi Allah tidak ada satupun orang di dunia ini yang dalam satu hari yang tidak pernah menyebut nama beliau. Kenapa? Walaupun beliau mati ratusan tahun yang lalu, beliau hidup dalam Ratib Al-Haddadnya, hidup dalam Risalatul Muawanahnya, hidup dalam Nasaihuddiniyahnya, hidup dalam Wirdul Latifnya. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas meninggal ratusan tahun yang lalu, sampai detik ini dan sampai kiamat beliau hidup dalam Ratib Al-Attasnya, hidup dalam kitab Al-Kirtasnya. Al-Imam Ghazali meninggal ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu, sampai detik ini dan sampai kiamat beliau hidup di dalam Ihya Ulumuddinnya, dalam Minhajul Abidinnya, dalam Bidayatul Hidayahnya, dalam Niyarul Ilmnya, dalam Mukasyafatul Qulubnya. Al-Imam Syekh Abil Hasan Asyadili meninggal ratusan tahun yang lalu, sampai detik ini dan sampai kiamat nanti beliau hidup dalam Hizbul Bahar Hizbun Nasornya, hidup dalam Mafakhirul Aliyahnya, hidup dalam Sirrul Jalil fi Khawasi Hasbunallah wa ni'mal wakilnya. Ini para ulama, ini orang-orang soleh yang meninggalkan kebaikan. Walaupun mereka wafat ratusan ribuan tahun yang lalu, mereka akan selalu dikenang selama-lamanya. Beda dengan kita, saudara-saudara. Kita budak-budak dunia, kita orang-orang yang cinta dunia. Kita hanya bagaikan debu. Debu itu lewat rame, nanti hilang, tidak ada asarnya, tidak ada bekasnya. Tahu asar? Asar yakni bakiyat lisyai'. Asar itu adalah sisa dari sesuatu. Itu orang-orang soleh. Mereka menyisahkan kebaikan-kebaikan untuk kita. Oleh karena itu jangan kamu jauh dari ulama, jangan kamu jauh dari orang-orang soleh, jangan kamu jauh dari para habaib, jangan kamu jauh dari para kiai. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut. Kalau engkau mengikuti para ulama, mengikuti orang-orang soleh, menyerupai mereka, mengambil ilmu amal mereka, mereka dimuliakan, kamu pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahbubal mahbub mahbub wa muhibbal mahbub mahbub. Orang-orang yang dicintai oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang itu akan dicintai oleh Allah. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau berkata, fasa' fima sa'au washrab ma'al gaum mahum ala yahbuk rabbak mithla ma qad habahum. Ikuti beliau orang-orang soleh, kata Habib Ali, ikuti beliau para ulama, kamu ambil amalan-amalan mereka para salaf. Walaupun kita nggak bisa mengikuti sepenuhnya, saya dan kalian, kita orang awam, kita nggak bisa mengikuti amalan para salaf sepenuhnya, nggak bisa. Bagaimana mungkin kamu bisa mengikuti amalan beliau-beliau? Mau tahu amalan beliau-beliau? Mugaddam Tsani, Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf,
di umur 7 tahun, mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat sholatnya. Bisa? Hah? Bisa kamu? Beliau muqaddam tsani, la yanam 33 sanatan la lailan wala naharan. Beliau tidak tidur ibu-ibu, 33 tahun nggak tidur. Ditanya Habib, kenapa 33 tahun nggak tidur? Apa jawab beliau? Bagaimana mungkin saya bisa tidur? Setiap saya melihat ke kanan, saya melihat surga. Setiap saya melihat ke kiri, saya melihat neraka. Ketika saya melihat ke atas, saya melihat arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Fakhril wujud Syekh Abu Bakar bin Salim 40 tahun sholat subuh dengan wudu isya. Selama 40 tahun sholat subuh dengan wudu isya. Bisa kamu ikuti itu? Kalau ibu-ibu, bapak-bapak, kita sholat subuh pakai wudu duhur, kesiangan subuhnya. Itu amalan mereka. Al-Imam Muhammad Maulad Dawilah 15 tahun sholat subuh dengan wudu isya. Al-Habib Muhammad ibn Ali Maula Aidid bainal maghrib wal isya yagra 3,000 marrah min suratil al-ikhlas. Habib Muhammad bin Ali Maula Aidid antara waktu maghrib dan isya beliau habiskan membaca al-ikhlas 3.000 kali. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir 1 kali duduk beliau membaca la ilaha illallah 25.000 kali, ya Allah 25.000 kali, salawat kepada Nabi 25.000 kali. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas 1 kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Bapak-bapak, ibu-ibu baca Yasin paling banyak 40 kali bolak-balik waktu ziarah itu kalau ada maunya. Biar rumah laku, biar hajat diterima sama Allah, baru baca Yasin 40 kali bolak-balik. Itu amalan mereka. Al-Habib Ahmad Al-Muhdar, beliau menggali kuburnya sendiri, beliau duduk di kubur yang beliau gali, beliau mengkhatamkan Al-Quran sampai 9.000 kali khatam sampai beliau mati. Al-Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddar, beliau gali kubur, beliau masuk ke kubur itu yang beliau gali, beliau khatamkan Quran 6.666 kali khatam sampai beliau mati. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibur Ratib di umur 3 tahun kena penyakit cacar. Umur 3 tahun kena penyakit cacar yang menyebabkan kedua mata beliau buta. Tetapi butanya beliau tidak menghalangi beliau untuk menuntut ilmunya Allah. Sampai-sampai di umur 7 tahun beliau hafal Al-Quran. Dalam keadaan buta, umur 7 tahun hafal Quran. Umur 9 tahun hafal Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Nasai, Ibnu Majah, Tirmidzi. Di umur 11 tahun hafal kitab-kitabnya Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, Bidayatul Hidayah dan Miyarul Ilim. Di umur 11 tahun. Itu amalannya beliau-beliau, saudara-saudara. Al-Habib Abdullah Ibn Abi Bakar Al-Idrus umur 7 tahun puasa selama 2 tahun berturut-turut dan cuma berbuka dengan 2 butir kurma. Umur 7 tahun puasa selama 2 tahun berbuka cuma 2 butir kurma. Berarti 1 tahun 1 butir kurma beliau buka puasa. Ini kadang orang sekarang pura-pura, oh saya puasa 40 tahun, 40 hari puasa muti saya, riyadhah saya. Habib Abdullah bin Bakar Idrus umur 7 tahun puasa selama 2 tahun berturut-turut cuma berbuka dengan 2 butir kurma. Itu amalan beliau-beliau. Saya dan kalian kita nggak bisa mengikuti sepenuhnya, tetapi gaddaman ala gaddamin, selangkah demi selangkah, sejengkal demi sejengkal kita ikuti amal-amal beliau. Dengan kita mengikuti beliau-beliau, apa kata Habib Ali? Maka Allah akan mencintai kamu sebagaimana Allah mencintai mereka. Maksudnya Allah akan menganugerahkan kepada kamu apa-apa yang Allah anugerahkan kepada mereka. Mereka Allah kasih rahmat, kamu ikut mereka, kamu Allah kasih rahmat. Mereka Allah kasih karunia, kamu ikut mereka, kamu Allah kasih karunia. Mereka Allah kasih ilmu laduni, kamu ikut mereka, kamu Allah kasih ilmu laduni. Mereka Allah kasih ilmu wahbi, kamu ikut mereka, kamu dikasih ilmu wahbi. Mereka Allah kasih keramat,
kamu ikut mereka, kamu akan dikasih keramat oleh Allah. Satu contoh, kami punya guru, bapak ibu-ibu, di Sulawesi itu kami punya guru, ada namanya guru tua, Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau punya murid, ada satu murid beliau namanya Haji Amin. Ini murid sangat taat, sangat patuh sama Habib Idrus. Itu Al-Khairat dari kayu, pondok Al-Khairat dari kayu semua. Di atas tempat santri, Habib Idrus itu kantornya di bawah. Kalau Habib Idrus panggil ini murid yang nama Amin ini, Amin, itu Haji Amin, dia nggak mau turun lewat tangga. Kenapa? Kalau lewat tangga kelamaan, dia loncat dari atas ke bawah, saudara-saudara. Kenapa? Nggak mau buat gurunya nunggu terlalu lama. Ada di sini santri begitu. Waktu kiai panggil, Jang, langsung loncat gitu, ada. Nggak mau buat gurunya nunggu terlalu lama, saudara-saudara. Itu Haji Amin. Akhirnya Habib Idrus bawa dia dakwah di laut, nyebrang laut. Ketika sedang menyeberang laut, imamahnya Habib Idrus jatuh. Ketika imamah Habib Idrus jatuh, dia nggak pakai disuruh, langsung dia loncat di laut untuk ambil imamahnya Habib Idrus. Dia naik ke atas perahu. Ketika dia naik, semua orang di perahu melotot ngeliatin dia. Kenapa? Tidak ada satu titik pun basah, saudara-saudara. Ternyata apa? Ternyata dia jalan di atas laut. Kenapa Allah kasih keramat? Allah kasih keramat dia karena dia mengikuti sahibul karomat. Nah, makanya kalian para santri-santri yang ada di sini, saya kasih tahu sama kamu. Saya dulu juga pernah mondok, 17 tahun saya mondok, saudara-saudara. Saya mondok di Al-Khairat 12 tahun. Di Darul Lughah Dakwah saya mondok 5 tahun. Kamu tahu barokahnya ilmu. Barokahnya ilmu ini buat santri nih wasiat saya. Barokah ilmu didapatkan bukan dengan kamu banyak belajar, saudara-saudara. Bukan dengan banyak belajar, bukan. Barokah ilmu didapat dengan khidmat kamu kepada seorang guru. Melayani seorang guru, berbakti kepada seorang guru. Kamu belajar sampai kepala kamu botak, belajar Alfiyah, belajar Syarah Ibnu Agil, belajar Fathul Mu'in, sampai botak kepala kamu. Tapi kalau kamu tidak ada khidmat sama guru, tidak ada hormat sama guru, tidak ada melayani guru, tidak ada takzim kepada guru, kamu gak bakal mendapatkan keberkahan daripada ilmu. Kamu tahu, saya cerita sama kamu, dalam kitab dijelaskan ada satu cerita, yaitu ada satu orang soleh namanya Syekh Ali bin Abdillah Baros. Pernah dengar? Nah, ini Syekh Ali bin Abdillah Baros, beliau belajar sama gurunya, yaitu Habib Umar ibn Abdurrahman Al-Attas. Habib Umar bilang, kalau orang mau tawassul kepada aku, tapi tidak tawassul kepada Ali Baros, nggak bakal sampai tawassulnya kepada aku. Jadi kalau mau tawassul kepada aku, harus tawassul dulu kepada Ali Baros, muridnya beliau. Kenapa muridnya beliau begitu dicintai? Kenapa muridnya mendapat kedudukan yang tinggi? Syekh Ali Baros ini, kalau kita mau lihat masa khidmat, masa belajarnya beliau sama masa beliau melayani gurunya, itu lebih banyak masa beliau melayani guru daripada masa beliau belajar kepada gurunya. Nah, satu waktu Syekh Ali Baros lagi mijet kaki gurunya. Ketika sedang mijet kakinya Habib Umar bilang sama murid-murid yang ada di situ, Nabi Allah Khidir alaihissalam udah ada di depan pintu gerbang. Nabi Khidir udah ada di depan pintu gerbang. Semua murid-murid yang ada di situ loncat, mereka semua pergi ke pintu gerbang mau nemuin Nabi Khidir. Kecuali Syekh Ali Baros, tetap beliau mijit kaki gurunya. Nggak ada urusan mau Nabi Khidir kayak mau Nabi siapa kayak, kata beliau, tetap beliau pijit kaki gurunya. Gurunya nanya Habib Umar, Ali, itu teman-teman kamu pergi ke gerbang mau minta doa sama Nabi Khidir, kenapa kamu tetap di sini? Apa kata Syekh Ali Baros? Guru, kenapa saya harus menjumpai Nabi Khidir sedangkan Nabi Khidir datang ke sini pengen berjumpa denganmu? Wahai guru, bagiku kedudukanmu sebagai guru lebih mulia dan lebih utama daripada Nabi Allah Khidir alaihissalam. Bagiku kedudukanmu sebagai guruku lebih utama daripada Nabi Allah Khidir alaihissalam. Saudara-saudara, bukan seberapa banyak engkau ada di hati gurumu,
Sebab banyak orang sekarang ini cari muka doang depan guru. Santri-santri begitu tuh, cari muka depan guru. Bukan seberapa banyak, bukan seberapa besar engkau ada di hati gurumu, tetapi seberapa besar gurumu ada di dalam hatimu, saudara-saudara. Abuya Maliki, Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau berkata, ada 4 kategori santri itu. Santri ada 4 kategori. Kata beliau, pertama, santri yang pandai, santri yang zaka, santri yang pinter, yang satir, yang alim, santri yang pinter, kemudian melayani gurunya, khidmat kepada gurunya. Ini golongan pertama. Golongan kedua, ada santri yang pinter tapi tidak melayani gurunya. Golongan ketiga, ada santri yang bodoh melayani gurunya. Golongan yang keempat, ada santri udah goblok, udah bodoh, tidak mau khidmat kepada guru. Nah, dari 4 ini yang paling utama yang pertama, pinter melayani guru. Dari 4 ini yang paling hina yang keempat, udah goblok, lapar goblok, kenyang goblok, tidak khidmat kepada gurunya. Kau tahu para santri, kalian para santri, ridhonya kalian, Allah menyembunyikan 3 keridhaan. Pertama, keridhaan seorang anak, Allah letakkan melalui keridhaan orang tuanya. Kedua, keridhaan kepada seorang istri, Allah letakkan meridhoi keridhaan suaminya. Ketiga, keridhaan Allah kepada seorang santri melalui keridhaan gurunya. Ada satu cerita tentang ketaatan seorang santri kepada gurunya. Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau punya murid Syekh Babakhromah namanya. Satu waktu Syekh Babakhromah mau belajar sama Syekh Bakar bin Salim. Kata Syekh Bakar bin Salim, kalau kamu mau belajar sama saya tes dulu. Saya tes, kamu cari gunung yang tinggi, loncat ke bawah. Lihat Syekh Bakar bin Salim itu. Akhirnya karena Syekh Babakhromah pengen belajar sama Syekh Bakar bin Salim, nggak apa-apa, dia cari gunung yang tinggi, kemudian dia loncat, saudara-saudara. Ketika dia loncat, udah ternyata nggak apa-apa. Dia pergi ke Syekh Bakar bin Salim, udah wahai guru, kata Syekh Bakar bin Salim, tadi kamu loncat merem atau melek? Saya loncatnya merem. Ulang lagi, nggak boleh, harus melek kamu, nggak boleh kamu merem. Naik lagi nih Syekh Babakhromah ke atas gunung, dia loncat ke bawah. Ketika dia loncat, dia melihat malaikat sedang nampung dia sehingga dia nggak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Syekh Bakar bin Salim, kamu pergi ke masjid. Ketika orang-orang sholat ngadep kiblat, kamu sholat membelakangi kiblat, kata Syekh Bakar bin Salim. Beliau ngetes ini murid yang mau belajar sama beliau. Jadi udah, orang-orang sholat ngadep kiblat, beliau sholat ngadepnya begini, membelakangi kiblat. Ini orang-orang yang sholat bilang, wah ini orang sudah gila ini. Orang sholat ngadep kiblat, kok ini orang membelakangi kiblat. Ketika sholat, dia sholat membelakangi kiblat. Ketika dia sholat, dia gemetar, saudara-saudara. Kenapa? Dia lihat ada Ka'bah di depannya dia. Nah, yang ketiga ini yang paling berat. Kata Syekh Bakar bin Salim, kamu pergi ke Aden. Di Aden ada satu wali, namanya Habib Abu Bakar Al-Adni. Kamu pergi ke sana, kamu hina dia. Wah, ini paling berat ini. Akhirnya udah dia menjalani perintah gurunya, dia pergi ke Aden. Dia bilang, wah Habib Abu Bakar lagi duduk sama murid-murid. Kalau saya hina depan murid-muridnya, habis saya dihabisin sama murid-muridnya. Nah, Habib Abu Bakar kan wali. Jadi walaupun dari jauh, Habib Abu Bakar bisa dengar apa yang saya bilang. Ngomong dia dari jauh. Ya Habib, setinggi-tingginya ilmumu, lebih tinggi ilmu guruku, Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Abu Bakar berdiri, saudara-saudara. Ditunjuk ini murid tadi sama Habib Bakar. Itu dari tangannya Habib Abu Bakar keluar api. Begitu mau sampai sama ini Syekh Babakhromah, itu api meledak. Baru dia pergi pulang lagi ke Inat. Ketika dia pulang ke Inat, dia bilang, guru, saya sudah jalani semua perintahnya kamu. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, sekarang aku terima kamu menjadi muridku. Nah, ini Syekh Babakhromah lihat tangannya Syekh Abu Bakar bin Salim gosong. Ini beliau tanya, guru kenapa tanganmu gosong? Iya, tadi aku menangkis apinya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Kalau aku nggak tangkis, kamu sudah mati saat itu juga. Lihat bagaimana ketaatan seorang murid kepada gurunya. Ini enggak murid sekarang banyak di TV-TV itu. Kalau dipukul sama gurunya, ngadu sama orang tuanya. Datang orang tuanya laporin gurunya ke polisi. Kalau ada santri kayak begitu, itu santri goblok. Orang tuanya juga goblok, saudara-saudara.
Santri dulu kalau dipukul sama guru, ngadu ke orang tuanya nggak datang nemuin gurunya, anaknya yang diinjek-injek. Kamu kenapa, salah apa kamu sampai guru kamu pukul kamu? Saya bikin pondok salaf Tajul Alawiyin. Itu kalau ada santri baru, saya bilang sama orang tua santri, kau punya anak, kalau mondok di tempat saya bukan lagi anaknya kamu. Kalau dia mondok tempat saya, dia anaknya saya, bukan anaknya kamu. Kecuali kalau dia pulang ke rumah, dia anaknya kamu. Jadi mau saya apain ke anaknya kamu, itu urusan saya sebagai orang tuanya dia di sini. Kalau saya pukul dia, kamu mau lapor polisi atau mau macam-macam, atau mau coba-coba macam-macam sama saya, kamu yang orang tuanya yang saya injak-injak. Kalau saya, jangan ditiru tapi itu. Nah, saudara-saudara sekalian, kamu tahu takzir dari seorang guru, hukuman di sini banyak orang tua santri. Hukuman dari seorang guru itu bukan hukuman kebencian, bukan guru itu benci. Takzir dari seorang guru itu adalah pukulan kasih sayang. Oh, kamu tahu dulu saya di pondok bandelnya minta ampun. Bandelnya saya, minta ampun dulu di pondok. Berantem setiap hari, bawa kabur santri perempuan. Pondoknya jauh tapi pondoknya jauh. Bandel tiap hari dipukul pakai rotan, tiap hari dipukul. Tetapi santri yang paling nakal di pondok itu yang paling diperhatiin sama gurunya. Kenapa? Tiap hari didoain, ya Allah, mudah-mudahan si Bahar ini dapat hidayah, mudah-mudahan si Bahar ini jadi orang pinter, mudah-mudahan si Bahar ini jadi orang baik. Kenapa sih kau nakal banget? Dapat hidayah kamu? Coba tanya sama guru-guru di sini. Yang paling banyak didoain santri yang pinter apa santri yang goblok? Yang goblok yang paling banyak didoain. Santri yang paling banyak didoain, santri yang nakal itu yang paling dikenal. Sampai-sampai kita kalau lagi ketemu alumni ketemu nih, itu guru yang dulu taklim, yang dulu di pondok pendiam, guru nggak kenal sama dia. Ketika Bahar bin Semit ini yang dulu nakal di pondok ini, guru langsung tahu sama murid yang nakal. Kenapa? Diperhatiin, terus didoain sama guru. Jadi kalian para orang tua, anak-anak kalian ketika ada di sini bukan milik kalian lagi, tetapi sepenuhnya milik guru-guru yang mengajar di sini. Insya Allah para murid-murid yang ada di sini semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir saudara-saudara, ini bulan Rajab, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Ini syahrullah, ini adalah bulannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syahrul istighfar, ini adalah bulan yang dimana kamu dianjurkan memperbanyak minta ampun kepada Allah. Di bulan-bulan yang lain ada pengampunan Allah, tetapi di bulan Rajab pengampunan Allah lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Maka basahi lidah kamu dengan membaca istighfar, dengan minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu merasa dapat jadi orang, kamu berjalan di muka bumi Allah petentang-petenteng pagi siang sore malam suka berbuat dosa, tapi nggak meminta ampun kepada Allah. Siapa kamu saudara-saudara? Siapa saya? Saya ahli maksiat, kamu juga ahli maksiat. Nggak usah kita munafikan. Saya suka berbuat dosa, kamu juga suka berbuat dosa. Kenapa kita tidak mau berminta ampun kepada Allah? Kenapa kita nggak mau beristighfar kepada Allah? Takut kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi siang sore malam kita berbuat dosa, tapi berjalan di muka bumi Allah petentang-petenteng kayak jagoan. Kamu tahu Nabi Allah Adam alaihissalam, Nabi Adam ketika Allah keluarkan dari sorga selama 100 tahun Nabi Adam tidak berani mengangkat kepalanya ke langit. Kenapa? Malu kepada Allah karena berbuat satu kesalahan. Itu Nabi Adam alaihissalam maksum, pasti masuk sorga gara-gara berbuat satu kesalahan. 100 tahun tidak mengangkat kepalanya ke langit. Kita siapa? Kok tiap hari berbuat dosa tapi jalan di muka bumi Allah petentang-petenteng? Kamu tahu dikatakan laukana dumu'a ahlil arad jumi'at lakana dumu'a Daud akthar walau kana dumu'a ahlil arad jumi'at wa laukana dumu'a ahlil arad wa dumu'a Daud jumi'at lakana dumu'a Adam akthar. Andaikan seluruh air mata penduduk bumi dikumpulkan jadi satu, lebih banyak air yang dikeluarkan oleh Nabi Allah Daud alaihissalam. Dan andaikan seluruh air mata penduduk bumi dan air mata Nabi Daud dikumpulkan jadi satu, lebih banyak air mata yang dikeluarkan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam, saking takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Takut kamu saudara-saudara. Ada sebuah syair yang membuat Imam Ahmad bin Hanbal menangis. Idza magalani rabbi amastahyaita ta'sini wa tukhfi dambi an khalqi wa bil isyani ta'tini. Bagaimana kalau Allah bertanya kepada aku? Bagaimana kalau Allah tanya sama kalian satu persatu? Amastahyaita ta'sini, hei fulan, apakah kamu gak malu berbuat dosa kepada aku? Hei Bahar, kamu gak malu berbuat dosa kepada aku? Wahai Bahar, kamu gak malu melacur? Kamu gak malu minum khamr? Kamu gak malu berbuat dosa? Ya fulan, ya fulan, ya fulan, ya fulan, ya fulan. Ditunjuk kamu punya nama satu persatu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amastahyaita ta'sini, kamu gak malu berbuat dosa kepada aku? Kamu makan dari rezekiku, kamu tinggal di muka bumiku, kenapa sanggup kamu melawan aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, kamu tahu binatang anjing, dia taat kepada tuannya, dia taat kepada majikannya, karena itu anjing tahu majikan yang ngasih dia makan. Kita manusia yang berakal, kita tahu Allah yang ngasih kita makan, Allah yang ngasih kita rezeki. Kamu tinggal di muka bumi Allah, tetapi tidak ada ketaatan dan kepatuhan kamu kepada Allah. Saya dan kalian, kita lebih anjing dari anjing, saudara-saudara. Takut kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tuba liman kana targud dunya qabla an taraktah wa bana qabrahu qabla an yadkhulah wa arda rabbahu qabla an yalqah. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkannya. Apa maksudnya? Tinggalkan maksiat, mungkarat, dhalalat, sayyiat. Tinggalkan perkara-perkara yang memutuskan hubunganmu dengan Allah. Tinggalkan perkara-perkara yang memutuskan hubunganmu dengan Nabi Muhammad sebelum dunia yang meninggalkanmu, sebelum kamu mati, saudara-saudara. Saya mati, kamu mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang bernyawa mati, yang berada di atas bumi pasti akan binasa. Yang tua mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang lapar mati, yang kenyang mati. Syarat mati tidak harus tua. Oh, saya masih muda, maksiat aja dulu, masih muda. Mabok aja dulu, masih muda. Ngapain pakai jilbab, pakai rok mini aja dulu, masih muda. Entar aja kalau udah tua baru pakai jilbab, masih muda. Nongkrong aja dulu, masih muda. Narkoba aja dulu. Memangnya syarat mati itu harus tua? Tidak, saudara-saudara. Syarat mati nggak harus tua. Yang tua mati, yang muda mati. Kematian datang tanpa pemberitahuan. Saya tanya sama ibu-ibu, kalau ibu-ibu tahu besok mati, apa yang ibu-ibu lakukan? Apakah malam ini ibu-ibu bakal tidur? Ibu bakal makan? Ibu bakal nongkrong? Kalau kamu tahu besok kamu mati, malam ini kamu bakal sholat, kamu bakal banyak istighfar, kamu bakal tobat, kamu bakal baca Quran. Kenapa panjang angan-angan kamu bahwasanya kamu masih hidup sampai esok hari? Beribadahlah kamu seakan-akan kamu akan mati besok. Wabana gabrahu qabla an yadkhulah. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang membangun kubur sebelum mereka memasukinya. Maksudnya membangun kubur yaitu menyiapkan bekal-bekal untuk kamu bawa dalam kubur. Dunia tempat menanam, akhirat tempat memanen. Kalau di dunia kamu menanam sesuatu yang baik, di akhirat kamu pun akan memanen sesuatu yang baik. Wa arda rabbahu qabla an yalqah. Dan sungguh beruntung bagi orang-orang yang ridha kepada Tuhannya sebelum mereka berjumpa dengan Tuhannya. Ridha kepada Allah sebelum kelak di akhirat akan berjumpa dengan Allah. Saya dan kalian, kita semua bakal berjumpa dengan Allah. Kedua mata kamu mengadu kepada Allah, mulut kamu mengadu, kedua tangan kamu mengadu, kemaluan kamu mengadu, kedua kaki kamu mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tanya satu persatu, setiap hamba ditanya, setiap pemimpin dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin. Satu persatu ditanya oleh Allah. Pada hari itu Allah subhanahu wa ta'ala sangat-sangat murka pada hari itu. Semua menundukkan kepala, bahkan Nabi Muhammad menundukkan kepala pada saat itu. Allah tidak main-main, Allah tidak buta, Allah tidak tuli. Allah tahu hal-hal sekecil apapun dosa yang kamu sembunyikan, Allah subhanahu wa ta'ala tahu, saudara-saudara. Semua ditanya satu persatu oleh Allah. Ulama, pejabat, orang tua, semuanya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, Allah bertanya kepada para ulama. Pertama, Allah bertanya kepada para kiai, para ustadz, para habaib. Dikumpulkan satu persatu, ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai para ustadz, wahai para kiai, wahai para habaib, sudahkah kalian menghidupkan Islam?
Sudahkah kalian menghidupkan dakwah? Sudahkah kalian menghidupkan agama? Sudahkah kalian ikhlas? Sudahkah kalian insaf? Sudahkah kalian jadikan aku sebagai tujuan kalian? Atau sebaliknya, kalian bukan menghidupkan Islam, tapi kalian cari hidup dalam Islam. Kalian bukan menghidupkan dakwah, kalian cari hidup dalam dakwah. Kalian bukan menghidupkan agama, kalian cari hidup dalam agama. Dakwah, agama, Islam kalian jadikan untuk memuaskan isi perut kalian, untuk memuaskan hawa nafsu syaitan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ditunjuk, oh kata Allah, ini nih ustadznya Ahok nih, ini nih kiai yang dulu dukung Ahok nih, ini nih kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini kiai-kiai yang berdiri depan pintu, sudah berdiri depan pintu penguasa dengan harapan sebagian daripada harta mereka, sehingga yang halal mereka bilang haram, yang haram engkau bilang halal, yang hak engkau bilang batil, yang batil engkau bilang hak, kata Allah. Kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat, kata Allah Subhanahu wa taala. Oh ini nih kiai ngaku NU tapi bela Ahok nih, kata Allah. NU yang lurus nggak bakal pilih Ahok, saudara-saudara. NU yang lurus tidak bakal bela Ahok. Kalau ada ustadz atau kiai ngaku NU bela Ahok, itu bukan Nahdlatul Ulama, nasi uduk itu, saudara-saudara. Ustadz kiai NU yang lurus, yang benar-benar NU, nggak bakal bela Ahok. Si Nusron Wahid, si monyong satu itu, goblok itu, bawa-bawa Quran, bawa-bawa dalil, pakai wallahu alimun bimuradi, wallahu alimun bimuradi, goblok. Kamu nggak ngerti ayat muhkam, kamu nggak ngerti ayat mutasyabihat. Ada ayat muhkam, ada ayat mutasyabihat. Kalau ayat-ayat mutasyabihat, wallahu alimun bimuradi, kaf ha ya ain sad, wallahu alimun bimuradi, maksudnya dikembalikan kepada Allah. Kalau ayat-ayat mutasyabihat, para mufassir memakai metode tafwid, tafwid ba'da ta'wil ijmali, yaitu mereka memakai metode tafwid, mereka mengeluarkan maksud-maksud dohiriyah daripada ayat tersebut. Allah duduk di arsy, mereka keluarkan, mereka buang makna dohir dan mengembalikan makna yang dimaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Maidah 51 bukan ayat mutasyabihat, ini ayat muhkam, goblok. Katanya santri, katanya ustadz, tapi kok goblok? Kebanyakan makan uang Cina, kebanyakan makan uang pejabat, kebanyakan makan duit haram, otaknya jadi goblok. Saya nggak heran kalau ada orang Cina, orang Kristen bela Ahok, saya nggak heran. Kalau kata santri huwa humahum, nggak heran. Yang saya heran kalau ada orang Islam bela Ahok, itu yang saya heran. Kalau ada orang Islam mati-matian bela Ahok, berarti itu orang lebih bangsat dari Ahok, saudara-saudara. Apalagi ada ustadz, ada kiai pakai sorban bela Ahok, jual dalil. Kalau ada ustadz kiai bela Ahok, itu ustadz, itu kiai lebih bajingan dari Ahok, saudara-saudara. Kenapa? Ahok ini musuh nyata. Nah ini kera-kera bersorban ini yang ngebela Ahok, ini musuh-musuh dalam selimut ini, saudara-saudara. Kamu tahu, andaikan saudara-saudara, ini ustadz-ustadz yang bela Ahok nih, andaikan nih Ahok dan sekutunya menang nih, yang bakal diusir, yang bakal diusir, dibunuh duluan ini ustadz-ustadz yang dulu dukung dia. Kenapa? Bangsa kamu sendiri aja kamu khianati, apalagi kita, kata Ahok. Rakyat kamu sendiri aja kamu khianati, apalagi kita, kata Ahok. Makanya tobat kalian, ustadz-ustadz kera-kera bersorban yang dukung Ahok, tobat kamu, tobat. Kenapa kamu takut nggak makan? Kalau nggak dukung Ahok takut nggak dapat makan? Iya. Pakai cium tangan lagi sama pejabat itu ustadz. Cium tangan sama Mak Banteng. Tahu Mak Banteng? Tahu? Ibu-ibu tahu? Siapa? Gak usah takut, siapa? Megawati.
Apain takut-takut? Gak usah takut-takut. Pejabat-pejabat pusat sekarang itu kebanyakan saking bela mati-matian si Ahok, sampai para ustadz, para kiai, para habaib dikriminalisasi. Habib Rizik memasukkan penjara. Para ustadz, para kiai, para habaib mau dibungkam mulutnya masing-masing, diancam, difitnah, dicaci maki. Disangkanya kami para habaib takut kali. Hei pejabat, hei aparat, kami para habaib, kami bukan pecundang, kami bukan penakut, kami tidak akan pernah mundur walaupun satu langkah. Di dalam tubuhnya kami mengalir darah keberanian, dalam tubuh kami mengalir darah-darah pejuang. Kami punya kakek-kakek udah biasa dibunuh, kakek-kakek kami biasa dicaci maki, kakek-kakek kami biasa dipenjara. Kami punya kakek Sayyidina Ali bin Abi Thalib difitnah, dicaci maki di mimbar-mimbar sampai beliau dibunuh. Beliau dibunuh. Kenapa beliau dibunuh? Beliau dibunuh karena beliau dengan lantang menyuarakan kebenaran melawan para pejabat-pejabat yang zalim, saudara-saudara. Kami punya datuk Sayyidina Hasan bin Ali. Beliau wafat diracun. Diracun. Kenapa beliau mati diracun? Beliau mati diracun, beliau dibunuh karena beliau dengan lantang menyuarakan kebenaran melawan para pemerintah yang zalim. Kami punya kakek Sayyidina Husain bin Ali, Husain bin Fatimah binti Rasulullah. Beliau wafat dibunuh, dipenggal kepalanya, saudara-saudara. Terpisah kepala dengan jasadnya. Kenapa beliau dibunuh? Beliau dibunuh karena beliau dengan lantang menyuarakan kebenaran melawan para pemerintah yang zalim. Darah-darah beliau mengalir di dalam tubuhnya kami para habaib. Maka kami akan tetap tegak berdiri menantang segala macam kezaliman. Kami tidak akan tunduk. Kami tidak akan tunduk kepada maksiat, tidak akan tunduk kepada mungkarat, tidak akan tunduk kepada dolalat, tidak akan tunduk kepada sayyiat, tidak akan tunduk kepada mukhalafat. Semakin kalian bungkam mulut kami, semakin kalian bungkam mulut kami, kami akan semakin meneriakkan kebenaran, saudara-saudara. Jikalau kalian maju satu langkah untuk melawan para ulama kami, maju satu langkah untuk melawan para kiai kami, maju satu langkah untuk melawan para habaib kami, maka kami umat Islam, kami para santri maju 1000 langkah untuk melawan kalian. Allahu Akbar. Jangan macam-macam kamu sama santri sama ulama. Indonesia, tanah Indonesia telah dicuci dengan darah para ulama, dicuci dengan darah para santri, dicuci dengan darah para pahlawan. Kalian duduk petentang-petenteng ngambil manisnya doang, pakai sok-sokan lagi memusuhin para ulama. Jangan sombong sama pangkat kamu. Jokowi, jangan sombong sama pangkat. Megawati, jangan sombong sama pangkat. Tito, jangan sombong sama pangkat dan jabatan kamu. Di atas kalian ada Allah. Jokowi di akhirat dipites kayak kutu sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pangkat sama jabatan, tahta dan kekuasaan. Jadilah kalian pejabat-pejabat yang baik. Tanah Indonesia telah dicuci dengan darah para ulama, darah para syuhada. Kalau bukan para ulama, kalau bukan para santri, kalau bukan karena para pahlawan, tidak akan terbuka gerbang kemerdekaan Indonesia, saudara-saudara. Jadi kalau kita mau ngelawan Ahok nih, kita lawan Ahok, kita tuh nanti dibilang, oh itu ekstrim itu, oh itu intoleran, gak toleran itu, itu radikal itu. Semua yang lawan Ahok dibilang radikal, semua yang lawan Ahok dibilang gak toleran. Jadi yang toleran cuma Ahok saja, yang toleran itu Ahok. Yang toleran itu pendukung-pendukung Ahok. Itu yang toleran kata mereka. Hei, kurang toleran apa kami? Yang gak toleran itu Ahok, yang telah menistakan Al-Quran. Itu yang tidak toleran, bukan kami yang gak toleran. Kurang toleran apa coba? Kalau waktu hari raya Nyepi kemarin, polisi bikin spanduk, yang tidak nyepi, hormati yang nyepi. Iya betul, kami hormati umat Hindu yang beribadah nyepi. Waktu Natal, yang tidak Natal, hormati yang Natal. Iya betul, kami hormati umat Kristen yang tidak Natal. Kalau bulan puasa, otaknya polisi kebalik, jadi goblok. Bikin spanduk, apa spanduknya?
yang puasa, hormati yang tidak puasa. Kok jadi kebalik goblok? Jadi kita terus ya yang toleran ya. Kurang toleran apa umat Islam? Tapi insya Allah polisi di sini polisi baik semua. Tadi polisinya ngawal Habib, ngawal Kiai, mudah-mudahan jadi polisi baik. Jangan ikutin tuh polisi-polisi di Jakarta tuh, banyak yang goblok tuh. Polisi sini jangan ikutin polisi-polisi di sana. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khairul umara alladhi yasduru bi ijtihadil ulama. Sebaik-baiknya pejabat, sebagus-bagusnya pejabat adalah pejabat-pejabat yang bersandar kepada pendapatnya para ulama. Ini pejabat yang bagus, ini pejabat yang baik. Kalau datang ke ulama, cinta ke ulama, ini baru pejabat bagus, ini baru pejabat baik. Jangan jadi pejabat kayak bangsat, ngemusuhin ulama, ngemusuhin kiai, ngemusuhin habaib. Hanya gara-gara bela seekor babi Ahok, sampai-sampai ulamanya dimusuhi, habaibnya dimusuhi, kiainya dimusuhi. Oleh karena itu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga ulama kalian, jaga habaib kalian, jaga kiai kalian. Bangun kalian, gumu, hei bangun kamu, bangun kalian, gum ya asadullah, bangun wahai singa Allah Subhanahu wa taala, gumu lidinikum, bangun kalian untuk agama kalian, gumu li ulamaikum, bangunlah kalian untuk ulama kalian, gumu li kitabikum, bangun kalian untuk Al-Quran kalian. Cukup sudah selama ini kalian tertidur. Bangun wahai para santri, bangun wahai para pemuda Islam, bangun kalian, musuh kalian di depan mata kalian. Cukup sudah selama ini kalian tertidur. Allah menolong agama ini melalui tangan-tangan kalian, wahai para santri, wahai para singa-singa Badar, wahai para singa-singa Hunain. Bangun kalian, bangun wahai penerus Umar bin Khattab, bangun wahai penerus Ali bin Abi Thalib, bangun wahai penerus Talha bin Ubaidillah, bangun wahai penerus Amr bin Yasir, bangun kalian wahai para putri-putri, bangun wahai penerus Khadijatul Kubra, bangun wahai penerus Asma binti Abi Bakar, bangun kalian wahai penerus Khansa, bangun wahai penerus Sumayyah, bangun wahai penerus Ummu Sulaim, bangunlah kalian wahai para penerus-penerus wanita-wanita Islam, wahai penerus pemuda-pemuda Islam, bangun kalian wahai penerus Salahuddin Al-Ayyubi, wahai penerus Muhammad ibn Wasi', bangun untuk agama kalian. Berjuang kalian di belakang para habaib, di belakang para kiai. Insya Allah Allah berikan kemenangan kepada umat Islam, Allah berikan kemenangan kepada para habaib, Allah berikan kemenangan kepada para kiai, Allah berikan kemenangan kepada para santri, Allah berikan kemenangan kepada bangsa Indonesia. Semoga Allah hancurkan musuh-musuh negara, Allah hancurkan musuh-musuh bangsa, Allah hancurkan pengkhianat rakyat, Allah hancurkan musuh-musuh negara, Allah hancurkan musuh-musuh agama. Semoga Allah hancurkan pejabat-pejabat yang lebih berpihak kepada konglomerat dan menyengsarakan rakyat. Semoga Allah hancurkan mereka. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, wasiat saya untuk para santri, khususnya alumni, hendaklah selalu bersama kalian, berpedomanlah kalian selain Al-Quran dan hadis, berpedomanlah kalian kepada kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Ghazali. Selalu kalian berpegang teguh kepada itu kitab Ihya Ulumuddin. Manhajnya kami para habaib, kami para habaib, kami punya thariqah Ba'alawi, zahiruha Ghazaliyah wa batinuha Syadiliyah. Kami tidak pernah melepaskan diri daripada kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Ghazali. Karena di kitab Ihya, dengan kalian mempelajari Ihya, mengamalkan apa-apa yang ada dalam Ihya, itu bisa menjadi futuh bagi kalian, manfaat bagi kalian di dunia dan akhirat. Sampai-sampai Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus berkata, aku menjamin sorga seseorang yang menyalin Ihya menjadi 40 jilid, aku jamin sorganya. Jangan sampai kalian tidak membenci kitab Ihya, sebab banyak golongan-golongan sekarang ini mereka bilang, itu Ihya, di Ihya banyak hadis doif di situ, di Ihya banyak hadis palsu. Kamu mau tahu? Dalam kitab dijelaskan Imam Ghazali
waktu mau naruh, kalau beliau mau taruh hadis dalam kitab Ihya, itu beliau cium dulu itu hadis. Kalau beliau cium wangi, baru beliau taruh dalam kitab Ihya beliau. Dulu ada namanya Abil Hasan Ibn Harzahan, sangat benci sama kitab Ihya Imam Ghazali. Sampai-sampai dia bilang, ayo murid-muridku, kalian cari kitab Ihya, besok Jumat habis sholat kita bakar bareng-bareng kitab Ihya. Belum sampai hari Jumat, malam Jumat, ini Ibn Harzahan mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ada Nabi Muhammad, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, dan ada Imam Ghazali. Imam Ghazali dalam mimpinya, Imam Ghazali